Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Mama Yu. Seperti biasa, Dapur Mama Yu mau berbagi resep ide jualan yang ada di bakulan aku. Dan kali ini Mama Yu lagi ada orderan kue sus. Ini best seller banget di bakulan aku karena rasanya bener-bener enak banget, nagih. Cara buatnya gampang dan yang pasti modalnya ekonomis. Cocok banget untuk sajian berbagai macam acara. Mau tahu cara buatnya? Yuk tonton terus video ini hingga akhir. Selamat menonton. Langkah pertama, kita buat flannya terlebih dahulu. Kita masukkan 200 gram atau setara dengan 14 sendok makan gula pasir ke dalam panci. Tambahkan juga 100 gram maizena. Langkah selanjutnya, kita tambahkan 1 sendok teh vanili bubuk atau bisa juga pakai vanili cair. Semua bahan ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Dan kalau sudah tercampur rata seperti ini sudah cukup. Selanjutnya kita masukkan 1 liter atau setara dengan 1000 ml susu cair UHT full cream. Kalian bebas bisa pakai merek apa saja. Dan selanjutnya kita tambahkan juga 4 kuning telur. Kalau sudah masuk semuanya, selanjutnya aduk-aduk sampai gula dan maizenanya larut ya, atau semua bahan-bahan yang sudah kita masukkan itu semuanya larut. Nah, di sini saya aduk aja pakai whisker seperti ini. Kalau sudah berasa larut semuanya, langkah selanjutnya bisa kita masak. Kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih, mengental dan meletup-letup. Jangan lupa terus diaduk-aduk ya, supaya bagian bawahnya itu tidak gosong. Nah, seperti ini sudah mengental dan kita tunggu sampai flannya ini meletup-letup. Ini dia, flannya sudah meletup-letup seperti ini ya. Ini tandanya flannya udah matang. Matikan api kompornya dan aduk-aduk sebentar supaya uap panasnya sedikit berkurang. Langkah selanjutnya kita tambahkan 60 gram mentega putih atau bisa juga pakai margarin. Nah, kalau sudah masuk semuanya, selanjutnya bisa kita aduk-aduk kembali seperti ini pakai whisker yang tadi ya. Aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Nah, seperti ini sudah cukup tercampur rata ya, ini sudah cukup. Selanjutnya untuk flannya ini akan saya tutup dengan plastik terlebih dahulu seperti ini ya, supaya bagian atasnya itu tidak mengeras. Kita tempelkan ya untuk plastiknya sampai ke bagian permukaan dari flannya. Nah, seperti ini. Selanjutnya flannya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat kulit jusnya. Di sini saya sudah menyiapkan 200 gram margarin di dalam teflon atau pakai wajan biasa juga bisa ya. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Di sini saya pakai teflon anti lengket. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan juga 500 ml air. Dan selanjutnya untuk api kompornya bisa kita hidupkan. Kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk supaya lebih cepat larut, dan kita tunggu sampai larutan margarin, gula dan airnya ini benar-benar tercampur rata, larut dan mendidih seperti ini. Nah, seperti ini sudah cukup mendidih ya, ini sudah cukup. Selanjutnya bisa kita kecilkan api kompornya terlebih dahulu. Nah, kita kecilkan api kompornya. Selanjutnya bisa kita tambahkan atau kita masukkan 300 gram tepung terigu. Saya pakai tepung terigu protein tinggi atau bisa juga pakai tepung terigu protein sedang. Tapi di sini saya lebih suka pakai protein tinggi ya, karena hasilnya itu lebih kokoh. Nah, selanjutnya bisa kita aduk-aduk dan mengaduknya itu harus cepat ya, supaya semuanya benar-benar tercampur rata dan bagian bawahnya itu tidak gosong. Jadi kita masak dengan api kecil aja, terus diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan airnya itu meresap atau menyusut seperti ini perlahan-lahan ya. Pokoknya terus aja diaduk sampai semuanya tercampur rata seperti ini. Nah, ini dia ya, adonannya ini udah kalis dan airnya itu sudah
meresap. Dan tipsnya supaya kopong sempurna itu kandungan air di dalam adonan ini benar-benar tinggal sedikit ya, jadi benar-benar kali seperti ini. Selanjutnya bisa kita pindahkan ke dalam wadah dan ini akan saya tebarkan seperti ini dulu ya, atau saya pipih-pipihkan supaya lebih cepat dingin ya, atau suhu ruang atau hangat-hangat kuku. Dan selanjutnya untuk adonan ini saat kita sudah kita pipihkan seperti ini, kita diamkan dulu sampai benar-benar dingin. Nah, ini dia sudah dingin atau suhu ruang. Kemudian bisa kita tambahkan 8 butir telur. Di sini saya pakai telur ukuran sedang. Dan untuk memasukkan telurnya ini kita masukkan secara bertahap ya. Jadi jangan langsung dimasukkan semuanya supaya semua bahannya itu mudah tercampur rata. Dan untuk dalam waktu kita masukkan bertahap telurnya, kita memiksernya dengan kecepatan rendah aja terlebih dahulu ya teman-teman. Dan kalau telurnya sudah masuk semuanya, kemudian bisa kita naikkan speednya sampai kecepatan tertinggi, sampai adonannya ini benar-benar tercampur rata ya. Nah, ini dia adonannya sudah cukup tercampur rata. Kemudian bisa kita matikan mixernya terlebih dahulu. Dan langkah selanjutnya untuk adonan ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, seperti ini sudah saya masukkan ke dalam plastik segitiga dan siap untuk kita cetak. Di sini saya sudah menyiapkan spuit di dalam plastik segitiga ya. Saya pakai spuit seperti ini. Selanjutnya siapkan loyang yang sudah dioles dengan margarin. Saya olesnya tipis-tipis aja. Selanjutnya bisa kita bentuk untuk kue susnya. Saya membentuknya seperti ini aja. Dan usahakan besar kecilnya itu dikontrol ya, atau besar kecilnya itu harus sama semuanya. Nah, seperti ini gampang banget. Dan kalau sudah seperti ini, selanjutnya bisa kita panggang atau lanjut kita oven. Dan kali ini di sini saya akan mengovennya pakai oven tangkring. Panaskan oven kurang lebih 10-15 menit dengan api paling besar. Kemudian kalau sudah dipanaskan sekitar 10-15 menit, masukkan untuk adonan kue susnya dan turunkan ke api sedang cenderung besar ya. Tadi kan kita pakai api paling besar, kemudian saat kita memasukkan adonannya, turunkan ke api sedang cenderung besar, kita panggang kurang lebih selama 20 menit. Dan ini sudah 20 menit saya panggang ya. Ini sudah mulai mengembang untuk kue susnya. Kemudian di sini saya akan pindahkan ke api kecil atau turunkan apinya ya. Dengan api kecil seperti ini, kemudian kita lanjutkan kembali, kita panggang kue susnya kurang lebih selama 15-20 menit atau sampai matang ya, atau bisa juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing karena biasanya setiap oven itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, ini dia sudah matang ya teman-teman. Saya lanjutkan panggang kurang lebih sekitar 20 menit. Dan tipsnya supaya tidak kempes, pastikan buih-buih di atasnya itu sudah hilang ya. Karena kalau masih ada buih-buihnya itu terlihat, buru-buru kita keluarkan, nanti hasilnya itu pasti kempes. Dan lanjutkan lagi untuk kita panggang adonan berikutnya. Lakukan sampai selesai, sampai semua adonannya habis. Nah, ini dia kulitnya udah jadi semua ya. Ini hasilnya kurang lebih 77 pieces. Nah, hasilnya cantik banget ya, anti kempes. Ini kopong sempurna. Coba bisa kita lihat. Di sini saya akan potong dengan pisau seperti ini. Nah, ini benar-benar kopong sempurna ya teman-teman. Anti bantet, anti gagal, anti kempes. Walau pakai oven tangkring, asalkan kita tahu tips dan triknya, itu bakalan berhasil ya teman-teman. Nah, kemudian lanjut saya akan potong-potong untuk kulit cheese-nya. Dan selanjutnya bisa kita isi dengan fly yang sudah kita buat tadi. Dan fly-nya ini udah dingin ya teman-teman. Dan udah juga saya masukkan ke dalam plastik segitiga.
Nah, seperti ini ya. Ini cantik banget. Lakukan isi semuanya dengan flash sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya. Sudah selesai saya kemas juga ya. Di sini saya kemas pakai Mika ukuran 6XC. Maaf tidak saya record atau tidak saya rekam karena itu buru-buru banget ya. Ini orderan untuk jam 6 pagi. Tapi nggak apa-apa. Saya yakin kalau untuk pengemasan itu mudah banget ya. Kalian semua pasti bisa. Dan saya juga beri baking paper atau paper cup seperti ini ya teman-teman, supaya hasilnya pengemasan itu lebih cantik. Pokoknya ini cocok banget untuk ide jualan snack box ataupun sajian berbagai macam acara. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.